Oke, selamat datang di episode pertama kita dari podcast Work the Talk. Jadi kita hari ini akan ngebahas nih, ada beberapa topik ya. Kita akan ngebahas tentang dunia pekerjaan, tapi yang masih related sama generasi muda kayak siapa? Kayak kita. Iya, oke. Sebelum kita mulai, enaknya perkenalan karena gak kenal emang gak sayang. Tapi gue gak tentu sih. Oke, perkenalkan, nama saya Rafael dan Anda siapa, Mas? Nama saya Ferry. Oke, dari kita akan membawakan podcast ini selama beberapa pertemuan ke depan. Beberapa pertemuan, gila. Sorry, kuliah banget. Oke, di episode pertama kita akan ngebahas bisa nggak sih percintaan dan karir itu dijalanin secara bersamaan. Tapi kayak kon pernah nggak sih Fer kayak ngerasain kayak, aduh, aku bingung, aku mau cinta dulu atau karir dulu ya? Pernah nggak sih? Pernah dong. Wah, pernah Pak. Saya sebagai manusia karir, sebagai orang yang sangat sibuk dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak muda. Entah itu dari kuliah, entah itu dari saya kerja, entah itu saya dari nongkrong segala macam. Kadang di suatu saat itu aku bingung apakah bener-bener iso jalan gak sih antara karir dan cinta, karena dulu aku pernah nyoba kayak gitu Pak. Terus lanjut. Lanjut. Jadi, panas ya di sini ya. Panas ya. Menurut aku nggak bisa sih. Nggak bisa. Karena kasihan gak sih ketika cewekmu. Aku sempat kepikiran kalau misalnya aku pacaran, kalau kasihan cewekku kalau misalnya sering tak tinggal buat aku prokeran, buat aku kerja, buat aku kerja kelompok, buat aku mungkin me time segala macam. Jadi menurut pengalamanku pribadi itu agak sulit lebih tepatnya. Mungkin aku sempat tanya ke beberapa temanku, memintai mereka pendapat bahwa sebenarnya bisa tergantung pasanganmu apakah mau untuk menghadapi challenge tersebut. Oke. Gitu. Kok panas ya? Saya izin lepas kacamata dulu ya. Lepas apa aja semua. Oke. Gitu. Aduh, gak kelihatan briefnya Pak. Oke, jadi gitu kita hari ini akan kalau menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya langsung masuk ke segmen pertama ya. Iya. Kayak tuh, karir dulu, cinta nanti. Ngomong-ngomong kita mikir ini nggak ada kabelnya apa gimana? Yes, biarin nanti ini ada editor. Ya. Saya ada kabel. Nah, menurut kamu tuh banyak orang yang mikir karir sama cinta itu nggak bisa jalan bareng. Itu menurutmu karena mereka nggak fokus atau takut salah satunya terbengkalai? Aku takut kedua-duanya sih waktu itu. Karena menurutku, karena aku sebagai seorang lelaki, seorang cowok, pastikan aku harus menjamin bahwa masa depanku itu terjamin, entah itu dari segi ekonomi, finansial, ataupun dari segi mental. Kalau menurut aku, menurut Bapak, percintaan itu nggak bisa jalan bareng apa karena takut nggak fokus atau takut salah satunya jadi terbengkalai? Menurut aku takut nggak bisa fokus keduanya barengan. Kan gini, mungkin emang beberapa banyak itu yang orang yang ngerasa aku lo bisa multitasking, cuma kan percintaan sama karir itu multitaskingnya itu berbeda perspektif. Betul. Yang satunya dengan perasaan, yang satunya dengan pikiran. Dan aku ngerasa kayak banyak momen itu dimana aku sebagai seorang manusia itu ngerasa kecampur jadinya. Harusnya yang pakai hati malah pakai logika, dan dari yang logika harusnya pakai hati. Jadi aku dan itu juga ngerasa kasihan, nggak kasihan ke diri sendiri. Iya, selain itu kasihan sama orang lainnya juga nggak sih kayak pengen aku belum makan. Terus aku jawab, ya udah makan tinggal makan kan. Gak boleh kan harusnya kan mau makan kemana? Iya gitu, kan itu kan nggak hati banget, nggak sih. Kenapa ada gini? Kok ketawa sendiri mereka? Bisa nggak takut nggak fokus jatuh, takut salah satu jadi terbengkalai. Berarti aku takut salah satu jadi terbengkalai. Terbengkalai. Oke. Gitu. Kalau saya jawab ini tadi belum ya? Udah ya sudah. Yang kedua, ceritain dong pengalaman pribadi yang memilih. Bacain dong Pak Bos. Oke. Aduh, maaf ya. Ini baru podcast pertama kita, jadi kita masih mengetes intern. Kita magang ya teman-teman. Jadi kita cek ombak. Ceritain dong pengalaman pribadi atau teman yang memilih fokus karir dulu dan gimana dampaknya ke kehidupan percintaannya. Waduh. Itu kayaknya saya yang jawab. Bapak dulu deh. Pengalaman pribadi ya. Saya malah kayak lebih konyol sih. Kenapa saya itu? Dulu pernah nyoba karir dan dua-duanya, dan itu gak baik. Jadi akhirnya aku lebih ngarah fokus ke karir dulu. Kayak menata masa depanku terlebih dahulu, bisa nggak sih pelan-pelan ini kayak entah itu aku mungkin karena aku masih kuliah, jadi aku mungkin fokus karirnya itu bukan sesuatu yang kayak tiba-tiba aku ngelamar dari
jadi project manager itu nggak mungkin. Jadi kayak pelan-pelan dulu kayak ada stepnya karena kan, kita dari kecil saya masih perintis Pak. Jadi saya dari kampus dulu, dari panitia, dari lain-lain gitu, dan itu ngerasanya bisa sih. Tapi selama saya menjalanin untuk intinya ini kan hitungannya kan kayak babat alis gitu. Saya tuh ngerasa kayak ini kan harusnya kan saya kuliah nih. Mas, dan kuliah nih saya bisa berinteraksi dengan banyak orang, bisa bertemu dengan banyak orang. Nanti kalau saya kerja pasti kan otomatis segala sesuatunya semakin mengecil, Pak. Betul. Bener kan? Setuju. Mungkin memang saya akan bertemu banyak teman kantor, tapi ya wes kayak working partner aja, bukan sesuatu yang bisa kita untuk deep talk segala macam kan. Itu saya mikir, berarti saat yang tepat untuk kita nyari partner hidup atau pacar atau cinta itu saya rasa itu waktu kuliah. Tapi kalau misalnya kuliah saya terlalu fokus karir, terus gimana saya bisa mendapatkan jodoh saya nanti? Itu pemikiran saya awalnya. Terus lama-lama saya pikir lagi, gimana ya? Lebih susah mempertahankan daripada mendapatkan. That's what I thought. Anjas. Jadi saya dampaknya itu kalau milih fokus karir dulu muncul pemikiran seperti itu. Oke. Dan aku nggak tahu. Siapa tahu nanti someday in the future aku lagi WFC tiba-tiba diajak kenalan. Hai, aku sore loh. Enggak sih. Kamu di masa depan. Lanjut. Pemicu obrolan ketiga. Kenapa kamu harus memilih salah satu dari itu dan apa concern terbesar dulu yang milih kamu salah satu hal itu? Oke. Jadi siapa yang jawab? Saya. Iyalah. Oke. Aduh, berat. Ayo, kenapa concernmu memilih karir dulu? Karena nggak tahu ya, aku mungkin karena didikanku dari kecil aku tidak di 1 menit lagi. Oke. Oh, nggak boleh dibaca tadi harusnya tadi. Nggak apa-apa. Anggap aja loh. Kita akan melakukan kesalahan. Kenapa harus memilih karir ya? Mungkin ya untuk diriku sendiri. Karena mungkin aku seperti yang aku bilang tadi bahwa aku dari kecil udah dididik tidak untuk fokus pacaran. Waduh. Pantes Mas. Tidak boleh sih, lebih tepatnya sama orang tua saya ya. Pantes Mas. Akhirnya saya ke bawah sampai gede kayak gini. Padahal di usia sekarang adalah sebuah usia di mana harusnya awak muda mulai kepikiran ke sana. Menurutku sih. Gitu. Menurutku Pak. Kayak nggak tahu ya salah. Cemiwiu ya. Nah, jadi tapi menurut saya belum jawab ini kenapa. Oh iya, kenapa? Ya. Sorry. Kenapa? Karena aku aku pernah beberapa kali untuk berbicara dengan orang-orang yang sudah expert, dalam artian udah menempuh kehidupan pernikahannya lebih dari 20 tahun. Waduh. Berat banget ya Pak. Sorry mic-nya. Saya ngopinya sama orang-orang ya kayak seperti itu. Kelihatan tua banget ya. Akhirnya aku mendapatkan sebuah quotes. Sebuah nasihat yang sampai sekarang aku genggam nasihat itu, yaitu menurutku mungkin karena mereka para bapak-bapak itu sudah belajar oleh quotes-quotes sebelumnya bahwa memiliki anak di kondisi miskin itu merupakan kriminalitas. Nah, akhirnya sampainya di aku adalah mengajak cewek di kondisi melarat adalah sebuah kriminalitas. Aku setuju banget. Oke, jadi itu merupakan sebuah istilahnya kayak prinsip kehidupan itu yang akhirnya membawa aku sampai kenapa aku lebih memilih karir dulu daripada aku mencari partner. Iya, setuju. Masuk akal. Tapi gini, ada orang itu yang bilang loh, bisa kok mereka bareng, tergantung partner. Nah, kita masuk ke seperti yang udah saya bilang di awal tergantung partner. Apakah partnernya mau menunggu cowoknya atau ceweknya yang sampai malam kerja segala macam untuk bisa menjamin kehidupan kedua orang sepasang itu? Itu tergantung partnernya. Jadi menurut kamu tuh karakter apa yang ada di cewek itu, di pasangan itu yang menurut kamu oke ini bisa kok dijalanin bareng? Apa karakter apa, kayak sifat apa yang harus ada di cewek itu? Dari salah satu pasangan atau dua pasangan? Dua pasangan tersebut lah. Oke, menurutku karena ini agak sedikit salah satu challenge di mana kita istilahnya menjamin sesuatu yang belum bisa kita lihat dan bisa kita prediksi. Menurutku harus minimal ada 2 sifat di 2 orang yang sedang menjalin hubungan, Pak. Apa sifatnya, Pak? Yang pertama, dia harus benar-benar komitmen dengan si pasangannya. Setuju. Itu. Dan juga yang satunya harus bisa sabar dan juga bisa memberikan jaminan bahwa aku loh masih
nungguin kamu kayak Betul, gitu. setuju. Jadi sebenarnya kita para lelaki itu sebenarnya cuma takut untuk mereka sabarnya hilang karena terlalu lama nunggu kita untuk sukses gitu ya. Itu. Gitu. Takutnya kan mereka udah dapat cowok lain sih lebih sukses dari kita dan dia memilih. Gitu. Relate sih, Pak. Saya ditinggal nikah. Oke. Lanjut, Pak. Kalau menurut aku, karakter partner apa yang bisa bikin cinta sama karir itu bisa maju? Yang pertama, suportif. Oke, suportif. Karena gimana? Ya baik lagi, suportif itu kan berbicara soal komitmen ya Pak. Ya. Komitmen itu bukan berarti komitmen kepada pasangan, tapi juga komitmen kepada diri kita sendiri. Sama karakternya itu kita harus tahu kayak kamu sibuk, aku sibuk. Ya udah. Ya udah. Karena Kita sibuk karena kita saling memperjuangkan hubungan kita. Oh ya, intinya nanti Kenapa kalimat-kalimat ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak menjalin hubungan? loh, iku hope sih. Oke. Hope sih iku kalau mel aku. Oke. Menurut aku balik lagi ya. Karakter itu yang pertama harus bisa komitmen. Yang kedua, mereka harus tahu boundariesnya masing-masing. Oke. Jadi gini, orang karir sama kerja itu bisa, cuma mereka harus tahu boundariesnya. Karena ada beberapa orang itu yang ngerasa kayak boundariesnya tuh gak jelas. Misal? Aku rasanya gitu. Misalnya gini, ini kita lagi bahas kerjaan nih, tapi kamu lagi sama pacarmu. Nah itu kan out of the boundaries gak sih? Oh iya, betul. Ya kan, kayak bayangin gini, kamu akhirnya aku ketemu pacarku, calon istriku, calon suamiku, terus mereka tiba-tiba kayak datang, kita nongkrong, kita bahas kayak, aduh ini kerjaanku kan nggak jelas ini. Aduh ini brokerku gimana ya? Aduh ini kerjaan kamu gimana sih gini-gini? Harusnya kayak Kita kayak menyindir saya sih. terus akan ngerasanya kayak loh, ayolah aku loh capek kerja dan kamu tuh malah masih ngebahas hal ini lagi. Harusnya kan kan? kita saling spend waktu bersama kan harusnya. Cuma balik lagi itu tuh bisa dikomunikasiin. Betul. Betul nggak? Betul. Bisa contohnya kayak aku lagi nggak mood ngebahas ini, kamu bisa nggak jangan ngebahas ini dulu. Betul. Gitu. Atau kita putus aja. Kayak gitu. Jadi itu guys, kalian tuh Kita harus tahu selingkuh aja. komitmen. Yang pertama, yang kedua harus tahu boundaries. Oke, lanjut. Bahas dari dua sisi, enak dan nggak enaknya punya partner yang sama mendukung karir kita dan sebaliknya. Waduh, karena saya belum pernah punya partner. Mungkin Bapak bisa menjawab. Gini, bahas dari perspektifku aja ya. Enaknya dengan adanya partner itu kita jadi ada orang yang dimana tempat kita untuk oversharing untuk kegiatan kita, pekerjaan kita. Contohnya nanti di pekerjaan kita nih kayak, waduh, ini gini ya, ini gimana ya? Kita lagi ada masalah nih. Terus kita punya partner. Akhirnya Enak kan kita bahas ke partner kita? betul. Dan juga partner itu kadang membuka banyak POV baru yang sebenarnya kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwa ada POV itu. Betul kan? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama. Mungkin orang bilang, loh, kan kamu bisa kayak gitu sama partner kerja. Beda POV menurutku. Kita kalau ngobrolin sama partner kerja, itu POV mereka dari dalam. Sedangkan kalau kita ngomong sama pasangan kita, itu POV-nya dari luar bagaimana. Betul. Itu yang pertama. Itu sih kelebihannya. Enaknya dan nggak enaknya apa? Nggak enaknya itu adalah banyak. Bukan karena, ini aku bilang ini bukan karena aku tim nggak setuju ya, partner sama cinta. Tapi apa yang terbesit di pikiran saya, nggak enaknya yang pertama, kamu bisa aja ada di momen dimana si orangnya itu bakal too much ke kerjaan kamu, kayak mereka tuh terlalu ngikutin. Oke, terlalu mengatur. Iya, itu kan nggak bagus. Jadi tuh kerasanya kayak kita diatur sama mereka, dan itu lebih parahnya lagi kita diatur bukan dalam hubungannya, tapi kita diatur dalam pekerjaan kita. Oke. Itu nggak enak. Yang pertama, yang kedua, nggak enaknya tuh ketika kita lagi ada masalah dan itu sama pasangan kita, dan itu moodnya tuh bisa kena ke workstation kita, ke environment kita. Itu nggak enak kan? Kayak kon pernah nggak sih kayak punya temen nih, punya pacar, terus dia tuh tengkar sama pacarnya, terus hal itu kebawa di lingkungan kerja, kan kayak gak enak, Pak. Itu dari dua sisi. Meskipun saya belum pernah pacaran juga. Gak kelihatan. Oke, 1 menit. Yang ketiga, penting nggak sih punya goals karir dan percintaan yang sejalan sama pasangan, atau justru perbedaan itu yang bikin hubungan lebih dinamis? Jawab, Pak. Penting apa enggak? Yang penting nggak? Goals karir. Goals karir dan percintaannya sejalan dengan pasangan. Menurutku tidak terlalu penting ya, karena setiap orang pasti punya ruang sendiri, setiap orang punya goal sendiri, dan setiap orang punya kehidupan sendiri. Jadi justru lebih baik kita memiliki goals atau karir yang berbeda, karena
itu bisa membuat kita baik lagi, kita bisa mendapatkan POV baru, kita bisa mendapatkan pengalaman baru dalam hal positif. Jadi kamu ngerasa kayak perbedaan itu malah penting ya karena di pasangan itu. Setuju sih, soalnya kayak menurutku Hidup. segala sesuatu yang sama pasangan kita tuh nggak baik juga. Betul. Kayak kalian, contohnya kamu punya suka makanan yang sama, minuman yang sama, terus kamu punya karir yang sama, atau bahkan kalian bekerja di satu bidang yang sama, terus kayak boring nggak sih? Nggak apa-apa ya. Gitu. Semua boleh sama. Semua boleh sama. Semua boleh beda. Yang nggak boleh beda adalah agama. Oke, lanjut kita ke segmen. Ketiga, keseimbangan itu nyata. Yeay. Menurut kamu keseimbangan karir dan percintaan itu cuma mitos atau memang bisa dicapai? Kalau bisa tipsnya gimana? Waduh. Ayo. Saya tadi bilang nggak bisa aja. Gimana dong? Kalau menurut aku, Bapak gimana? bisa. 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 Dengan tipsnya gimana? As simple as kamu seminggu itu bikin jadwal aja. Kayak hari ini kamu kerja, hari ini nanti kamu ngabisin waktu sama pacarmu. Kalau enggak, keseimbangannya itu bisa dicapai dengan oke, kamu kerja aja, tapi nanti setelah kerja kamu banyak ngobrol sama pasanganmu. Gitu sih ya, ngerasa gitu. Karena kunci hubungan itu adalah kunci hubungan adalah ngobrol, Pak. Mau gimana pun kalau nggak diobrolin ya nggak ada outputnya, bener nggak? Kita lagi di kapal. Bottom. Oke, itu ya menurut Bapak ya. Ya, baik lagi kalau pas dari aku sih tetap dari bagaimana pasangan kita bisa mengerti pasangan kita itu prioritasnya apa aja sih. Akhirnya kita bisa ngerti, oh pacarku lagi kayak gini, pacarku lagi kayak gitu. Berarti kamu lebih mentingin karir daripada cinta? Saya sih untuk saat ini begitu ya Pak ya. Itu untuk saat ini. Jawabannya begitu karena kamu emang fokus? Enggak, emang gitu Pak. Apa karena nggak ada cinta? Oke. Kita masih di kapal loh. Aku di pesawat ini. Pentingnya komunikasi dan boundary setting dalam hubungan saat sama-sama fokus pada karir. Kenapa Pak setiap obrolan podcast ini tuh nggak ada bridging-nya gitu Pak? Gak usah. Oh, wis tuwek kok. Siap. Oke. Ini emang intinya tanya jawab. Yang tanya terserah yang tanya siapa. Lihat mood. Pentingnya komunikasi dan boundary setting dalam hubungan saat sama-sama fokus pada karir. Gimana cara nerapinnya? Ayo, pertanyaan ini aku jawab. Pentingnya komunikasi dan boundary setting. Gini, kalian itu berhubungan itu gak usah ribet-ribet. Ada yang namanya tuh PDKT, Pak. Dari situ aja kelihatan komunikasinya gimana, atau bisa nggak kalian ngasih boundaries ke dia, itu kelihatan menurut aku. Tapi kan mungkin ada beberapa orang yang ngerasa tapi aku sudah berhubungan sama dia sebelum aku punya karir gitu. Nah aku mungkin kalau ada hal itu terjadi, aku bilangnya ya udah diobrolin, balik lagi diobrolin. Mungkin pentingnya hubungan sekarang itu diobrolin, karena diobrolin itu bisa menyelesaikan most of the problem. Diobrolin kayak contohnya boundary setting. Kamu ngobrol sama pasanganmu deep talk kayak zaman sekarang kan kayak jam 1 malam itu biasanya deep talk. Nah, tidur Pak saya Pak. Besok kerja lagi. Masuk akal. Terus pokoknya nanti kita ya betul ngobrol sama pasangan. Dan baik lagi kita sedang menjalin hubungan dengan manusia ya, bukan sama hewan. Jadi cara kita untuk bisa berinteraksi dengan mereka adalah tidak dengan meong, tidak dengan tapi dengan ngobrol. Percuma kamu mau gimana kalau nggak diobrolin. Betul. Jadi itu intinya apa? Ngobrol. Ini adalah komunikasi. Kalau orang bener ya orang. Salah satu aspek itu udah mengganggu hidupmu ya apa ya? Tapi antara apa karir dan misalnya cinta? Ada salah satu aspek ini mengganggu. Contoh kan ini kan kita bahas karir dan cinta. Kalau salah satunya udah mulai mengganggu, contohnya cinta. Percintaanmu udah mengganggu kayak, duh ini mengganggu karir. Ini mengganggu karirku banget ya. Itu gimana? Ayo kan. Aku sih mas ya, karena aku masih berpikir. Bapak yang jawab apa saya yang jawab dulu? Saya yang jawab aja. Oh, saya udah nemu jawaban ini. Gak mau aku sih. Oke. Salah satu aspek sudah mengganggu. Pulang. I think depends. Mengganggunya udah di tahap apa? Oke, tergantung apakah mengganggunya sampai seperti tadi kayak ngontrol pekerjaanmu, atau dia sampai kayak terlalu apa sih namanya nih, yang terlalu dijaga banget tuh? Iya, ditutupin banget, atau dia udah mulai ada di fase dimana dia terlalu banyak minta waktumu dan dia nggak bisa ngertiin kamu. Nah, itu aku ngerasa kayak itu bukan ganggu lagi sih, itu merusak malah. Woi. Jadi kalau emang itu apa yang dilakukan? Yang pertama diobrolin. Balik lagi. Kalau udah diobrolin terus nggak diobrolin mempan, bisa ya udah dilepas. Oh dilepas. Kita lepas liarkan ke alam ya terbuka. Ya nanti. Gini Pak, jodoh tuh mau jauh gimana pun kalau emang jodoh pasti balik. Wih.
menurutku. Menurut Bapak ya? Iya. Jadi kayak ya wis sekarang emang misalnya contohnya kita Kan gue gak apa-apa rek, sumpah. putus cinta Mikir, terus kalian ngapa gitu kalian kayak wah ikhlas aja. Saya nggak jadi jawab deh Pak. Aku harus Sudah terwakilkan. urip iku anjen kudu ikhlas Mas. Oh iya. Cuma lek gak ikhlas yo mbok ikhlas aja. Ono warung Al Ikhlas. Anak masjid Al Ikhlas. Al Nasr. Anak iki. Oh wis oke, ditinggal do Pak karo produser. Yes, produser ngawur. Oke. Oke. Ringkasan Jadi, dan ringkasan kesimpulan ngawur tapi ngena. Oke, baik lagi bahwa sebenarnya sudah saya mention di awal bahwa coach yang mungkin karena aku orangnya sangat workaholic aja. Betul, setuju. Dia bukan workaholic komputer. Saya komputerholic ya, bukan workaholic lagi. Ya itu karena aku prinsipku masih untuk saat ini maksudnya. Barangkali prinsip saya bisa berubah. Gitu. Yaitu mengajak wanita di kondisi melarat itu sebuah kriminalitas. Karena memang saya bercermin dari diri saya aja masih agak susah untuk menafkahi diriku sendiri, apalagi menafkahi anak orang. Akhirnya saya masih berpegangan sama prinsip itu. Ya itu sih dari saya, dari Bapak. Kalau saya ngerasa kayak cinta sama karir ini bisa, cuma tergantung kapan kamu ketemu cintanya. Wes. Kalau misalnya ketemu cintanya di kondisi melarat, Mending jangan. mending jangan kan? Jangan. Tapi kalau kamu ada ketemu cinta di saat kamu sudah at least sudah bisa menghidupi diri sendiri, atau kamu bisa kayak setiap ngedate at least kamu ngebayarin dia, itu kayak oke gas aja. Karena cinta sama karir ini udah kayak kamu naik sepeda, Pak. Sepeda tuh dipancal itu kan barengan kan. Oke. Ya udah, yang kanan tuh cinta, yang kiri tuh karir. Kalau sepeda motor gimana Pak? Ya wis gak apa-apa. Oh. Lek misalnya hubunganmu itu mobil, berarti mesin. Oke. Kalau misalnya ketemu cinta di semester 1 waktu kuliah. Jadi, oke guys. Oke. Kesimpulannya adalah Ya. balik lagi perspektif. Kapan kalian Tergantung. ketemu cintanya? Gimana kalian Kapan kalian siap cintanya? punya hubungan? Itu tergantung. Nah itu dari segi emosional ataupun finansial. Setuju. Karena cinta tuh nggak cuma tentang aku sayang kamu sayang aku. Betul. Kita semakin dewasa semakin realistis ya Pak ya. Banyak, Nek apa istilahnya wong Jawa? Nek mangan omongan tok ya gak mangan, Pak. Iya. Masa kon rabi mangan omongan. Aku cinta kamu. Has. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Ngasbun ini sampai selesai. Ya. Aku Karena yakin kita ada perspektif sendiri-sendiri. Cuma Betul. itu dari perspektif kami setuju, kalian setuju nggak apa-apa, nggak setuju nggak apa-apa. kalau kalian punya pengalaman kalian sendiri atau kalian punya perspektif kalian dari yang berbeda dari kita atau mungkin sama juga nggak apa-apa, boleh kalian bisa cerita di kolom komentar atau di DM Instagram kita di Iantri Jawa Timur. betul. Yeay. Oke, Jangan lupa untuk nge-subscribe kita, nge-follow Instagram kita, karena sebenarnya kita akan melaksanakan ini secara terus-menerus. Betul, karena kita akan melakukan ini secara berkala dan juga kita juga mohon maaf apabila kita pembawaannya seperti anak kayak kurang Muda. ajar gini ya. Terus teman-teman Oke, mungkin ada yang mau komen, enaknya kita besok-besok ini ngebahas apa? Gitu. Kita besok-besok ini ngebahas tentang apa yang berhubungan sama generasi muda, yang berhubungan sama Apakah kita bisa kerjaan. betul kita bisa membahas kerjaan dari perspektif generasi muda atau kita bisa membahas politik dengan perspektif generasi muda juga bisa. Sekitar Jadi semuanya bisa. Apa kalian mau bikin resep-resep masakan? Kita nggak bisa. Teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada kalian karena kalian sudah mendengarkan ini dari awal hingga selesai. betul. Saya yakin ini memang jelek banget, gak jelek banget. Mungkin banyak kurangnya karena Banyak balik lagi kita adalah manusia, banyak kurangnya. Tapi aku mohon mungkin teman-teman kasih masukan ke kita di komen, boleh banget kalian Betul. masuk ke konten, ide konten apa, enaknya kita ngebahas apa, boleh banget. Dan sekian dari kami, sekali lagi terima kasih banyak. See you on the next video. Bye bye.